Selanjutnya akan saya jelaskan tentang nomor 2, audit internal. Di sini dinyatakan bahwa organisasi harus melaksanakan audit internal pada selang waktu yang telah direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu yang pertama sesuai dengan persyaratan organisasi, yang kedua sesuai dengan persyaratan standar internasional. Ini perlu diaudit karena sebelum ini ditetapkan maka di perencanaan sudah ada apa persyaratan organisasi dan apa persyaratan standar internasional. Di sanalah kita coba melakukan audit sesuai enggak kondisi saat ini. Kemudian yang kedua, apakah diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif. Artinya apakah persyaratan-persyaratan tadi sudah dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif atau tidak. Jadi itu fungsinya kita melakukan audit internal. Jadi audit internal itu audit yang dilaksanakan di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah poin B tentang organisasi harus merencanakan, menetapkan, memelihara program audit termasuk frekuensi, metode tanggung jawab, persyaratan perencanaan, dan pelaporan yang harus mempertimbangnya pentingnya proses-proses yang berkaitan perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit sebelumnya. Ini perlu direncanakan ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit. Jadi apa kriteria auditnya dan apa ruang lingkupnya. Yang ketiga, memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Jadi proses audit harus dilaksanakan independen, tidak ada rekayasa, dan harus murni hasil audit. Tidak perlu ada penekanan-penekanan tertentu atau pengaruh-pengaruh tertentu. Kemudian memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan. Jadi kepada pihak manajemen ya, pada orang-orang yang ditetapkan ya, artinya yang sudah berhak untuk menerima hasil audit tadi. Kemudian melakukan koreksi yang diperlukan dan tindakan perbaikan tanpa penundaan atau tanpa ditunda. Yang terakhir adalah menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Jadi tadi di kegiatan tadi juga harus ada dokumentasi. Jadi di dalam proses ISO ini juga dokumentasi merupakan sesuatu yang penting. Jadi setiap ada kegiatan harus kita melakukan dokumentasi, menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit. Jadi itu. Berikutnya kita memasuki tentang tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen adalah satu kegiatan untuk meninjau sistem manajemen mutu apakah masih sesuai dengan yang direncanakan dulu. Jadi di sini ada ketentuannya yang umum adalah manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana. Jadi ada waktunya yang direncanakan dan kita tetapkan untuk memastikan kesesuaian. Apakah masih sesuai? Kecukupan efektivitas dan keselarasan dengan arah strategi organisasi. Jadi perlu dikaji apakah masih sesuai dengan perencanaan atau strategi organisasi atau cita-cita organisasi. Tentuan yang kedua adalah input tinjauan manajemen. Jadi masukan-masukan yang dijadikan dasar untuk tinjauan manajemen. Jadi di sini dikatakan bahwa tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan satu status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya. Ini perlu dilakukan karena jangan sampai dulu pernah dilakukan hasilnya tidak baik, tapi hari ini masih dilakukan juga. Jadi status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya harus kita lihat. Gitu. Kemudian perubahan atas isu eksternal, internal yang relevan dengan sistem manajemen itu. Jadi pergerakan eksternal dan internal ini kan selalu fluktuatif ya.
selalu tinggi fluktuasinya, sehingga bisa dijadikan dasar. Misalnya di perkembangan yang di eksternal, misalnya sudah ada perkembangan teknologi sehingga kita harus bisa mengadopsi yang sebelum di perencanaan kita tidak merencanakan itu. Kemudian timbulnya persaingan-persaingan baru dan sebagainya, termasuk di dalam internal sendiri. Itu perlu menjadi bahan masukan. Yang ketiga adalah informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk di dalam atau dapat diperoleh dari kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan. Jadi masukan itu, kepuasan pelanggan itu merupakan informasi tentang kinerja. Kemudian sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi, sudah 100% kah atau masih di bawah. Kemudian kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan. Di situ akan bisa terlihat ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Kemudian pemantauan dan pengukuran hasil, kemudian hasil audit serta kinerja penyedia eksternal. Yang empat adalah kecukupan sumber daya. Ini penting karena jangan sampai kita mengabaikan itu, karena kecukupan sumber daya akan menentukan kelancaran dalam kita mencari solusi nanti. Kemudian yang kelima, efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang. Jadi semuanya harus dilakukan secara efektif, ya. Kemudian peluang untuk peningkatan. Jadi di dalam solusinya nanti bisa nggak dilakukan, ada peluang nggak untuk melakukan peningkatan kinerja. Berikutnya kita masuki poin yang keempat, yaitu output tinjauan manajemen. Kalau tadi tinjauan manajemen merupakan suatu kegiatan meninjau sistem manajemen mutu apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau perlu adanya perubahan-perubahan berdasarkan data-data yang telah didapatkan sebelumnya melalui pengukuran maupun melalui satu audit. Tetapi di dalam output dari tinjauan manajemen itu sudah menghasilkan satu langkah-langkah atau solusi-solusi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sistem manajemen mutu atau meningkatkan kinerja sistem manajemen mutu. Di sini ditetapkan bahwa output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan peluang untuk peningkatan. Jadi di tinjauan manajemen harus dikaji, ada nggak upaya atau ada nggak peluang untuk melakukan peningkatan. Kalau ada, bagaimana caranya? Apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Yang poin B adalah setiap kebutuhan perubahan pada sistem manajemen mutu. Di sini harus diketahui apa kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan setiap perubahan tadi, sehingga nantinya adanya perubahan bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan dari hasil tinjauan manajemen. Yang berikutnya adalah kebutuhan sumber daya. Ini penting untuk dipertimbangkan karena jangan sampai solusi yang diberikan pada saat dilaksanakan terjadi kekurangan sumber daya. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan sehingga solusi itu benar-benar bisa dieksekusi dan bisa meningkatkan sistem manajemen mutu atau bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi. Ini penting. Jadi apa yang telah dilakukan itu merupakan satu tanggung jawab kita untuk melakukan suatu dokumentasi. Karena ini penting sehingga pada saat nanti diperlukan data-data itu masih tersedia. Demikian saudara-saudara pertemuan kita untuk topik yang ke-19 ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami, dan apabila masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang paham, silakan Anda menghubungi melalui WhatsApp atau melalui si akad, sehingga nanti akan kita mencoba memberikan jawaban yang saudara butuhkan. Kemudian tugas-tugas yang akan kita berikan untuk topik ini silakan dibaca di
buku kerja praktek mahasiswa yang sudah kita bagikan. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang kita jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.